Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Senang sekali saya Ibnu Fadil dapat menemani Anda di Berita Kaltim hari ini. Sejumlah informasi penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Juru parkir liar di Samarinda yang merusak dan memukul pengemudi mobil ditangkap polisi. Saling dorong mewarnai unjuk rasa mahasiswa di Tarakan. Ditpol Airut Polda Kaltim meningkatkan patroli perayaan HUT ke-79 kemerdekaan RI. Dengan tangan terborgol, pria berkaos hitam ini digelandang unit reskrim Polsekta Sungai Pinang. Ia ditangkap karena merusak mobil Mitsubishi Expander bernomor polisi KT1764IG pada Minggu malam. Lokasinya di Jalan Wahid Hashim 1, Samarinda Utara. Saat merusak, ia bersama rekannya. Kapolresta Samarinda Kombes Pol Arif Fadli menyatakan pelaku bernama Melpi dan Lamani ini bekerja sebagai juru parkir liar. Peristiwa tersebut bermula kecelakaan lalu lintas antara minibus dan pejalan kaki. Emosi pelaku menjadi tak terkendali saat pengendara mobil membunyikan klaksonnya. Dan pada saat itu ada beberapa warga yang berusaha untuk pertanggungjawaban dari pengemudi yang terlibat laka lantas. Dan oleh korban ini diberi peringatan atau memberi peringatan dengan membunyikan klakson dengan maksud adalah untuk agar masyarakat tidak lupa atau lebih fokus kepada pengemudi yang mengalami kecelakaan, tetapi agar segera menolong orang yang waktu itu sedang terluka, ya. Tapi mungkin ada beberapa warga yang tersinggung, termasuk kedua orang pelaku ini yang langsung melakukan pengeroyokan dan pengrusakan. Sungai Pinang atas quick response yang diberikan. Pemilik mobil sengaja membunyikan klakson untuk mengingatkan agar menghentikan pemukulan. Anehnya, kedua pelaku justru menyerang dirinya dan merusak mobilnya. Nah, setelah kejadian itu, dari pihak teman-teman korban mengangkat dan si penabrak tersebut minggir sebelah kiri, menepi dan bertanggung jawab memang karena dia mau turun, ternyata ada salah satu entah pengunjung entah apa nyebrang memukuli si pelaku penabrak tersebut. Nah, dengan respon naluri saya keluar, saya klakson, Pak tolong jangan berkelahi Pak. Maksud saya ngelakson itu tujuannya untuk menolong korban Pak. Oh ya, okay. Tidak lebih, tidak kurang gitu ya Pak. Jadi kasusnya akhirnya setelah saya klakson tersebut, terbalik si pelaku pemukulan tersebut malah mengarah ke mobil tersebut, mobil saya. Pelaku mengaku pengerusakan dan penganiayaan dilakukan secara spontan. Ia menjadi emosi saat mendengar klakson yang dibunyikan secara berulang. Ya, kaget kena emosi dan Kaget karena emosi ya. Emosi apa? Kenapa bang bisa meledak? di klakson Di klakson. kita kan ngangkat korban. Jadi abang merasa tersinggung atau terganggu gitu bang ya saat klakson itu ya? Spontan aja Pak. Spontan ya. Ya. Oke. Langsung naik ke mobil bang? Ya. Langsung naik ke mobil. Memang jadi tukang parkir di situ ya? Ya. Oh, sudah berapa lama di situ bang? Baru aja. Baru aja. Akibat perbuatannya, Melpi dan Lamani dijerat pasal 170 KUHP tentang tindak pidana pengeroyokan dengan ancaman hukuman 5 tahun. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Durhaka,
Mungkin kata-kata itu tepat diberikan kepada pria bernama Abed Sobangkelen. Ini setelah warga perumahan Bengkuring, Jalan Padat Karya, Sempaja Utara, Samarinda Utara itu tega menganiaya ibu kandungnya sendiri. Kapolsekta Sungai Pinang AKP Rahmat Aribowo menyatakan penganiayaan ini bermula saat pelaku memerintah ibunya agar mencuci piring. Emosinya menjadi tidak terkendali saat ditolak. Anak tidak tahu diri ini tega mencekik dan membanting ibu kandungnya sendiri. Ya, jadi benar kemarin ada laporan dari korban selaku ibunya juga melaporkan telah dianiaya oleh anaknya di TKP Perumahan Bengkuring, Jalan Padat Karya. Jadi si anaknya ini menganiaya ibu dikarenakan si ibu menyuruh mencuci piring, tapi anaknya langsung emosi sehingga mukul ibunya. Dan hasil pemeriksaan kami memang tidak hanya sekali ini aja ibunya disakiti atau diniaya, tapi sering. Akibat perbuatannya, Abed yang sudah ditetapkan menjadi tersangka itu terancam hukuman 5 tahun karena dijerat pasal kekerasan dalam rumah tangga. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Dua jaringan penjudi online atau daring ini masing-masing berinisial RY dan IW. Keduanya ditangkap di kawasan Karangharapan Tarakan bersama barang bukti berupa rekapan dan uang hasil penjualan judi online. Selain itu terdapat sebuah kartu ATM yang berisi uang puluhan juta rupiah. Saat ini rekeningnya telah dibekukan. Kapolres AKBP Adi Saptia Sudirna menyebut keduanya merupakan jaringan judi internasional. Togel yang diperjualbelikan jenis Hong Kong, Kamboja, Sydney, China, Singapura, dan Taiwan. Dalam aksinya, RY berperan sebagai bandar, sedang IW sebagai pengepul. Untuk mendapatkan pembeli, tersangka beroperasi di simpang lampu merah Sebengkok. Ini yang tertangkap tangan jumlah 3.400.000, namun di dalam ATM yang bersangkutan terdapat 65 juta dan itu sudah dilakukan pemblokiran. Di mana hasil pemeriksaan tersangka mengakui bahwa bermain judi jenis togel ini dia memasang togel tersebut melalui situs online. Nah, ini yang sebagaimana atensi dari pemerintah, hati-hati untuk masyarakat jangan bermain judi online. Nomor togel tersebut diperjualbelikan oleh pelaku yaitu jenis Hong Kong, Kamboja, Sydney, China, Singapura, dan Taiwan. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman 10 tahun. Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara. Lantai 3 ya. Irma Suryani, pengusaha asal Samarinda, dengan didampingi kuasa hukumnya mendatangi Ditkrimum Polda Kaltim Kamis siang. Itu ia lakukan untuk memenuhi panggilan sebagai saksi atas kasus perampasan aset milik rekan bisnisnya yang juga istri dari Ketua DPRD Kaltim. Total asetnya mencapai 2,7 miliar rupiah. Kuasa hukum Irma Suryani, Jumintar Napi Tupulu, menyatakan kliennya dicecar 21 pertanyaan dan semuanya bisa dijawab. Meski begitu, Jumintar mengaku heran. Pasalnya, perkara kliennya yang ditangani bagian keamanan negara kini dialihkan ke Jatanras Ditkrimum Polda Kaltim.
Hari ini panggilan ini sebagai saksi, tapi udah tahap penyidikan. Nah, tahap penyidikan yang ini dengan sprindik yang baru, pengalihan. Tadinya kan yang menangani laporan dari pihak Nur Padia ini di Kanmek. Nah, ini pindah ke Jatambra sesuai sprindiknya yang baru, yang terbit sekitar Maret 2024. Nah, teknologi sampai sejauh ini ya itu tadi diperiksa sebagai saksi terlapor kan begitu. Ada berapa pertanyaan yang diberikan Polda? Iya, kalau untuk pertanyaan itu tadi ada 21 pertanyaan. Nah, itu semua dijawab Ibu dengan tegas dan lugas sih menurut kita begitu. Iya, lantai 3 ya. Jumintar meminta perkara kliennya ditangani secara transparan, mengingat kasusnya berawal dari laporan cek kosong yang sudah di SP3-kan namun berkembang ke perkara perampasan. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Kita tidak pernah takut dan mau ditingkatkan.